Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 15. Hal yang diprovokasi oleh keluarga Saint Mark membuat Erikson sangat marah. Namun, setelah anak kedua Lee tenang, dia juga memikirkan cara untuk menjadi perantara dengan keluarga Saint. Bagaimanapun, Erikson telah berada di Wrillville selama bertahun-tahun, dan keluarga Saint memang orang penting bagi Erikson. Sebagian besar sumber modal Lee bergantung pada keluarga Saint. Jadi Erikson tidak ingin melepaskan keluarga Saint kecuali dia harus melakukannya. Pada akhirnya, menghadapi permohonan pahit Saint Jiuyi, Erikson, yang tenang, menghela nafas, jatuh, kamu telah setia kepadaku selama bertahun-tahun. Kali ini Anda juga ditanam di tangan putra Anda. Biarkan aku pergi. Pikirkan cara untuk membantu Anda menjadi perantara dengan Master Mark. Mengenai ayah dan anakmu, jangan berpikir untuk istirahat malam ini. Pergi dan bersujudlah pada Tuan Xiaochu untuk menebus kesalahan. Xie Erye. Saint Jiuyi meraih sedotan terakhir seperti orang yang jatuh ke air. Setelah berterima kasih pada Erikson, dia membawa Greg Saint dan meninggalkan Lee Family Manor. Wrillville People's Hospital. Helen, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Di bangsal, ketika Mark melihat Helen Qiu bangun, dia menyerahkan apel yang sudah dikupas ke Helen Qiu. Saat ini, Helen Qiu telah kembali ke masa lalu yang dingin. Jika Mark begitu rajin di masa lalu, Helen Qiu pasti akan mengabaikannya. Tapi saya tidak tahu kapan itu akan dimulai. Helen Qiu menyadari bahwa sikapnya terhadap Mark mulai mengalami perubahan halus. Dia mengambil alih apel Mark oleh hantu dan mengucapkan terima kasih. Mungkinkah aku benar-benar menyukai pria ini? Begitu pikiran ini muncul, dengan cepat ditekan oleh Helen Qiu. Kebanggaan itu seperti Helen, dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh cinta dengan orang yang biasa-biasa saja. Inilah kebanggaan wanita ini. Mark menggelengkan kepalanya dan tersenyum, antara suami dan istri, mengapa repot-repot bersikap sopan. Helen Qiu tidak berbicara, tetapi dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut memakan apel itu. Wajahnya yang halus dan cantik masih memerah tanpa bisa dijelaskan. Ngomong-ngomong, bagaimana kakekku? Dan keluarga Qiu, bagaimana sekarang? Helen Qiu teringat sesuatu, lalu bertanya pada Mark dengan cemas. Ekspresi Mark sedikit merosot, dan dia memandang Helen Qiu. Helen, apa kamu tidak membenci keluarga Qiu? Mereka memperlakukanmu seperti ini, tapi kamu masih sangat peduli tentang mereka. Helen Qiu menggelengkan kepalanya, tapi tersenyum pahit, darah lebih kental dari air. Tidak peduli seberapa keras mereka, mereka adalah paman saya, orang tua saya, yang telah mengasuh dan mengajari saya. Dan keluarga Qiu. Itu adalah akar, kerabat sedarah, dan perasaan klan saya. Apakah itu berarti kita bisa menyerah dengan menyerah? Terlebih lagi, kali ini, saya benar-benar menyalahkan saya yang menyebabkan keluarga Qiu. Gadis baik hati ini, sampai sekarang, pertama kali memikirkannya. Apakah juga kesalahannya sendiri? Kata-katanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Mark menghela nafas, betapa bodohnya gadis. Baiklah, biarkan mereka pergi kali ini. Keluarga Qiu seharusnya sangat beruntung memiliki keponakan sepertimu. Orang tua Qiu seharusnya lebih beruntung memiliki cucu sepertimu. Kata-kata Van membuat Helen Qiu sedikit bingung. Apa yang melepaskan mereka? Mark, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mark menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada. Ngomong-ngomong, kakek dirawat di rumah sakit ini. Aku akan mengantarmu menemuinya. Baik.
Helen Kyu mengangguk dan setuju, lalu mengikuti Mark keluar ruangan. Leonard, apakah ada kabar dari ayahmu? Bisakah kamu membantuku? Di dalam ruangan, Teresa Kyu buru-buru berbalik dan terus bertanya pada Chuen. Terbang. Toh ayahnya ditangkap sekarang, dan tidak ada kabar siang malam, jadi dia tidak cemas. Teresa, jangan desak teks itu untuk terbang. Masalah ini tidak membuat cemas. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir. Orang tua Kyu terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bisa berkata-kata, dan bencana keluarga Kyu membuat orang tua ini menjadi tua dalam sekejap. Umurnya hanya beberapa puluh tahun. Tetapi ketika keluarga Kyu mengerutkan kening, pintu bangsal didorong terbuka, dan Mark serta Helen Kyu masuk. Sial, apa kamu masih punya wajah? Keluarga Kyu saya seperti ini. Ini bukan terima kasih. Ayah saya ditangkap dan keberadaannya masih belum diketahui. Kakek hampir dibunuh olehmu. Apakah kamu tidak bersalah? Mata Teresa Kyu memerah ketika dia melihat Mark dan suaminya, dan dia meraung marah. Tanya Kyu dan Ariel Jiang secara alami tidak senang, kamu pergi, kamu tidak diterima di sini. Suami yang malang, sia-sia, tidak ada apa-apa. Yang lainnya adalah berpura-pura menjadi lemah dan menyedihkan di sini. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Aku merasa mual saat melihatmu, kenapa kamu tidak keluar? Sylviana Wang juga sangat marah saat melihat kedua orang ini. Belum lagi anggota keluarga Kyu lainnya, mereka semua memarahi Mark dengan marah. Bagaimanapun, di mata seluruh keluarga Kyu, bencana keluarga Kyu adalah berkat kedua orang ini. Wajah Helen Kyu menjadi lebih pucat ketika dia mendengar kata-kata tidak menyenangkan dari pamannya. Dia tidak membantah apapun, tetapi berbisik, saya akan melihat ke kakek, melihatnya, dan saya akan pergi. Aku tidak akan pernah mengganggu paman dan paman lagi. Hah, lihat aku. Aku takut aku tidak tahan dengan tulang tua ini. Orang tua Kyu juga mendengus dingin, lalu memalingkan muka, dan bahkan tidak ingin melihat pasangan itu. Pernahkah kamu mendengar, kakek tidak ingin melihatmu lagi, bukankah kamu cepat-cepat? Teresa Kyu meraung. Pergi. Sylviana Wang juga menggeram rendah. Keluar, di seluruh ruangan, hampir semua anggota keluarga Kyu meraung bersama, dan suara kemarahan dan jijik bergema di seluruh ruangan. Helen Kyu berhenti berbicara, wajahnya yang cantik terkulai, dan ada kesedihan yang tak berujung di hatinya. Menghadapi apa yang ditunjukkan Qianfu, pada saat ini, Mark dan keduanya seperti anak-anak terlantar di dunia. Lampu berkedip-kedip dan menimpa mereka, tetapi mereka membuat bayangan. Cepret, mata Helen Kyu sudah merah, air mata menetes, dan jatuh ke tanah, tetapi jatuh berkeping-keping. Mark hanya memegang tangannya, dan dia jelas merasakan tubuh Helen Kyu gemetar. Helen, ayo pergi. Mark berbisik pelan. Namun, tepat ketika Mark dan keduanya hendak pergi, di luar bangsal, dua orang membuka pintu dan bergegas masuk. Sesuatu yang tidak memiliki penglihatan, berani terburu-buru, apa kau tidak melihat ayahku beristirahat? Sylviana Wang sudah marah, dan ketika dia melihat seseorang masuk tanpa izin, dia langsung mengutuk tanpa mengatakan apapun. Namun, wajah orang tua Kyu segera berubah ketika dia melihat orang itu datang, dan dia bangun dari tempat tidur setelah beberapa saat, dan menamparkan wajah Sylviana Wang dengan tamparan, seolah-olah dia telah mengipasi menantu perempuannya sendiri ke tanah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mata Sylviana Wang memerah saat itu dan berkata sedih. Asteris Soleting, Anda berani memarahi siapapun, Anda ingin membunuh keluarga Kyu kami. Orang tua Kyu memarahi dengan marah,
dan kemudian bergegas maju, menyambut Sen Jiuyi dan putranya dengan tergesa-gesa. Presiden Sen akan datang, orang tua saya telah melewatkan waktu yang lama untuk menyambut saya, maafkan saya. Apa? Manajer Sen? Mungkinkah dia adalah kepala grup Sen, Sen Jiuyi? Mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Qiu, seluruh keluarga Qiu hampir terkejut. Satu demi satu, seolah-olah mereka adalah budak yang melihat majikan mereka. Mereka dengan cepat menurunkan alis mereka dan maju untuk menyambut mereka. Satu demi satu membungkuk dan menyapa Presiden Sen secara serempak, hampir merendahkan diri ke dalam debu. Namun, dalam menghadapi salam hormat dari Ten Qiu dan lainnya, Sen Jiuyi bahkan tidak melihatnya. Dia mendorong Qiu ke samping dan berjalan langsung ke arah Mark. Kemudian, di mata yang kaget dan kejam dari semua anggota keluarga Qiu termasuk Pak Tua Qiu, Sylviana Wang, Teresa Qiu, Sen Jiuyi dan putranya, Greg Sen, berlutut tepat di kaki Mark dengan keras. Dia membungkuk ke tanah, berlutut, dan memohon dengan sedih, anak itu yang tidak memiliki mata dan menyinggung Tuan Chu. Tolong Tuan Chu. Di belakangnya, Greg Sen juga membungkuk dan berkata dengan sedih, tolong Tuan Chu, hukum. Suaranya nyaring dan nyaring. Gemetar seluruh ruangan. Bab 16. Pada titik ini, semua orang tercengang. Semua orang di keluarga Qiu tercengang. Udara, keheningan yang mematikan. Hanya angin dingin yang menderu-deru, menghancurkan seluruh dunia. Di dalam ruangan, suara Sen Jiuyi dan putranya yang memohon belas kasihan bergema untuk waktu yang lama. Helen Qiu juga langsung tertegun, melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa miliarder kota Wrylville, salah satu keluarga terbesar di Wrylville, dan kepala keluarga Wrylville Sen yang didukung oleh Erikson Lee, Sen Jiuyi, akan berlutut untuk memohon belas kasihan Mark dan mengaku bersalah. Memikirkan kejadian sebelumnya lagi, saat ini Helen Qiu mulai bertanya-tanya, mungkinkah Mark benar-benar memiliki rahasia yang tidak diketahui orang? Adapun Sylviana Wang, Teresa Qiu dan anggota keluarga Qiu lainnya, mereka bahkan lebih banyak ditampar di wajah mereka, masing-masing dengan mulut terbuka seperti angsa. Nima ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Mark membuang-buang uang? Bukankah dia menantu? Apakah Anda tidak punya uang dan tidak punya hak untuk menyia-nyiakannya? Melihat Sen Jiuyi dan putranya mendorong Old Man Qiu dan membungkuk kepada Mark, banyak orang sudah merasa bahwa kepala mereka tidak cukup. Pada saat ini, Pak Tua Qiu masih berjongkok di tanah seperti anjing. Tangan yang didorong Sen Jiuyi barusan belum bisa berdiri, tetapi keterkejutan di hatinya saat ini jauh lebih buruk daripada rasa sakit di pantatnya. Berbeda sekali dengan getaran keluarga Qiu, ekspresi Mark saat ini masih tenang. Dia tanpa ekspresi, menatap merendahkan ayah dan anak keluarga Sen yang berlutut di kakinya, tetapi dengan dingin berkata, sekarang saya tahu saya takut. Saat kamu menghina Helen barusan, tahukah kamu bahwa akan ada hari ini? Mark berteriak dengan dingin. Tapi dia sangat takut sehingga keluarga Sen dan putranya gemetar dan dipukuli, menundukkan kepala dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah mengetahui identitas Mark, mereka sekarang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Mark. Terutama Greg Sen, ketika dia berada di Lee Family Manor, dia sudah pergi. Sebelum dia membunuhnya, dia tidak pernah berpikir bahwa bahan tertawaan di mata semua orang di depannya, semua orang memandang rendah ketidakgunaan yang tidak berarti, ternyata itu adalah naga sungguhan. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Jangan keluar dari sini untuk meminta maaf. Mark berteriak dengan marah lagi, dan ayah dan anak Sen Jiuyi dengan cepat bangkit dan berlari menuju tangan Helen Qiu,
berlutut untuk meminta maaf. Tetapi pada saat ini, Silviana Wang berlari dan berkata kepada keluarga Sen, ayah dan anak, Tuan Sen, jangan dengarkan omong kosong ini. Dia hanya pemborosan, menantu dari pintu ke pintu, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, idiot, di mana apa Tuan Chu? Anda telah mengakui orang yang salah. Di mana Tuan Chu yang sebenarnya? Dari Talking House, Silviana Wang buru-buru menyapa menantu dan putrinya untuk datang menemui Sen Jiuyi. Jika keluarga mereka dapat berkenalan dengan pria besar seperti tenggelam 900 juta, maka status keluarga keempat mereka di keluarga Qiu tidak akan tertandingi, dan bahkan orang tua Qiu harus menyanjung keluarga mereka. Saya bisa pergi ke Nima. Namun, begitu Silviana Wang selesai mengatakan ini, Sen Jiuyi menamparnya, dan Gregson melompati dan menendang perut Silviana Wang. Di mana wanita tak tahu malu, Tuan Xiao Chu, apakah Anda berani menghina? Siapa yang memberimu keberanian? Baik ayah dan anak dari keluarga Sen takut buang air kecil. Mereka mengutuk Silviana Wang dengan wajah hitam, dan kemudian bergegas ke Qiu. Dengan ledakan di depan Helen, dia berlutut lagi, meminta maaf dan meminta kesalahan. Mom, A27F6301, Silviana Wang mengerang di tanah, dan Teresa Qiu bergegas untuk membantu. Adapun yang lainnya, sampai sekarang, mereka semua bingung dan tercengang, dan tidak tahu bagaimana situasinya. Bahkan jika Silviana Wang dipukul, keluarga Qiu tidak berani melepaskannya, karena takut mereka akan memprovokasi keluarga Sen lagi. Adapun yang lainnya, sampai sekarang, mereka semua bingung dan tercengang, dan tidak tahu bagaimana situasinya. Bahkan jika Silviana Wang dipukul, keluarga Qiu tidak berani melepaskannya, karena takut mereka akan memprovokasi keluarga Sen lagi. Adapun yang lainnya, sampai sekarang, mereka semua bingung dan tercengang, dan tidak tahu bagaimana situasinya. Bahkan jika Silviana Wang dipukul, keluarga Qiu tidak berani melepaskannya, karena takut mereka akan memprovokasi keluarga Sen lagi. Bersambung.